Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 prinsip asesmen kurikulum merdeka. Apa itu asesmen? Asesmen adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Pengertian lain asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja siswa, kelas mata pelajaran dibandingkan terhadap tujuan kriteria capaian pembelajaran tertentu. Asesmen berperan penting dalam mengetahui kekuatan dan kekurangan yang dimiliki siswa, serta dapat digunakan untuk merancang program pembelajaran yang objektif. Hal ini karena asesmen mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formatif dan sumatif. Prinsip asesmen. Yang pertama adalah prinsip terpadu. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah asesmen merujuk pada kompetensi yang ada di dalamnya tercakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen melalui penilaian diri atau self-assessment, penilaian antar teman atau peer assessment, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman atau peer feedback. Dan yang perlu lagi dilakukan adalah pemberian umpan balik dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulus pola pikir bertumbuh dan memotivasi peserta didik. Prinsip yang kedua adalah prinsip fungsional. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Hal-hal yang perlu dilakukan, yang pertama membangun komitmen dan menyusun perencanaan asesmen yang berfokus pada asesmen formatif. Yang kedua, menggunakan beragam jenis teknik dan instrumen penilaian formatif dan sumatif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan peserta didik. Asesmen dilakukan dengan alokasi waktu yang telah direncanakan. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan kepada peserta didik tentang jenis, teknik, dan instrumen penilaian yang akan digunakan. Harapannya, peserta didik akan berusaha mencapai kriteria yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Prinsip yang ketiga adalah adil, proporsional, valid, dan reliable. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, asesmen dilakukan dengan memenuhi prinsip keadilan tanpa dipengaruhi oleh faktor latar belakang peserta didik. Yang kedua, menerapkan moderasi asesmen yaitu berkoordinasi antar pendidik untuk menyamakan persepsi kriteria sehingga tercapai prinsip keadilan. Yang ketiga, menggunakan instrumen asesmen yang mampu mengukur capaian kompetensi dengan tepat. Prinsip yang ketiga adalah sederhana dan informatif. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi
yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Hal-hal yang perlu dilakukan yang pertama, jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Yang ketiga, tercapaian kompetensi diluangkan dalam bentuk angka dan deskripsi. Yang ketiga, laporan kemajuan belajar hendaknya didasarkan pada bukti dan pencatatan perkembangan kemajuan belajar peserta didik. Dan yang keempat, laporan kemajuan belajar digunakan sebagai dasar penerapan strategi tindak lanjut untuk pengembangan kompetensi peserta didik. Yang keempat adalah refleksi. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah, yaitu satuan pendidikan memiliki strategi agar hasil asesmen digunakan sebagai refleksi oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.